korupsi di PT Alma dan PT Luvita. Naskah sidang korupsi, tata cara sidang, skenario sidang korupsi. Sidang Pengadilan 12/1 yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 433/1-11/011/2021D dengan terdakwa Insinyur Fahmi ada hari ini 21 November 2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hakim Ketua membuka sidang. Pengadilan 12 IPS 1 yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasanya dengan nomor perkara 438/0/FT/11/2021 dengan terdakwa Insinyur Fahmi pada hari ini 21 November 2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ketua memerintahkan panitera agar para pihak dipersilahkan masuk. Kepada panitera, persilahkan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruangan persidangan. Terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Hakim Ketua memerintahkan para pihak duduk di tempat masing-masing. Para panitia untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi penasihat hukum. Lalu hakim menanyakan penasihat hukum terdakwa. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Insinyur Fahmi? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara penuntut umum sah. Benar sah yang mulia. Benar yang mulia, saya selaku penasihat hukumnya. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan 12 IPS 1. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 JO, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perusahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsidiar, Pasal 3 JO. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO, Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hakim Ketua menyatakan terdakwa. Apakah saudara sedang mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara penuntut umum? Ya, yang mulia, saya mengerti. Yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Ketua menanyakan jaksa penuntut umum terhadap tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu terbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan menghadapi apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum.
Apa yang dibacakan dalam ekstraksi penasehat hukum terdapat disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetisi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut, padahal dalam kasus Insinyur Fahmi ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Alma. Saudara terdakwa, penasihat hukum, penuntut umum, demikian putusan dari Majelis Hukum. Titik sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan soal ini kepada pengadilan tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubung dengan panitera. Sesuai dengan acara putusan selah tersebut, maka acara persidangan akan dilanjutkan dengan pembuktian. Saudara penuntut umum sudah siap alat bukti tuntutannya? Saya sudah siap, Yang Mulia. Silakan bacakan tuntutannya. 1. Menyatakan terdakwa Insinyur Fahmi bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 JO, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Insinyur Fahmi dengan pidana penjara selama 15 tahun, dikurangi terdakwa berada dalam tahanan kota dengan pemerintah supaya terdakwa ditahan rutan. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidiar terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar Insinyur Fahmi membayar uang pengganti sebesar 5.988.227.270 juta rupiah 80 perak yang dibebankan secara tanggung renteng oleh terdakwa Insinyur Fahmi dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Penggugat sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara Insinyur Fahmi sebesar 2.540.000.000 rupiah yang seluruhnya 5.988.220.000 rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka pidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Sudah, Yang Mulia. Kepada saksi pertama, Saudara Caprianto, silakan memasuki ruang sidang. Setelah saksi datang, hakim ketua menanyakan saksi. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda bernama Caprianto, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta? Ya, benar Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan terdakwa tersangka? Ya, saya mengenalnya Yang Mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangan, saudara akan bersumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap. Ulangi setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Memberikan keterangan kepada saksi.
Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus dan sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dan dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar Rp200.000 atas kasus korupsi. Hakim menanyakan keterangan kepada saksi. Apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui, dia bernama Insinyur Fahmi, bekerja sebagai direktur utama PT Alma, dan saya sebagai karyawan PT Lupita. Silakan jasa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan terhadap terdakwa. Ya, Yang Mulia, kepada saksi jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Terima perintah mencairkan uang surat perjanjian kerjasama antara PT Alma dan PT Lupita tentang audit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa Bali, Papua, tanggal 5 November. Penuntut umum, apakah pertanyaan saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup, Yang Mulia Ketua. Setelah saksi pertama selesai, selanjutnya saksi kedua. Kepada saksi kedua, Faisal silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda bernama Faisal, umur 22 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta. Ya benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dan terdakwa? Ya saya mengenal yang mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangan, saudara akan bersumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Memberikan keterangan kepada saksi. Telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus dan sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar Rp200.000 atas kasus narkoba. Hakim anggota 2 menanyakan keterangan kepada saksi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya hanya sebagai teman biasa yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah setahun lebih yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat semua schedule meeting. Tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Alma dalam hal menandatangan berita acara serah terima barang yang telah terbukti fiktif atau palsu. Penuntut umum, apakah masih ada yang dipertanyakan kepada saksi saudara penasihat hukum, saudara terdakwa? Apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa sudah cukup, Yang Mulia. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum saudara Adelia. Terima kasih Yang Mulia, Majelis Hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia. Perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menuntut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP
atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP, mengendalikan kemampuan, nama baik, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. 4. Membebankan ongkos perkara kepada negara atau majelis hukum berpendapat lain. Mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih Saudara Adelia. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Ada yang mulia, saya mempunyai barang bukti. Dalam persidangan ini, rekan jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa cek, sejumlah emas, dan buku tabungan. Selanjutnya membaca amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan keputusan. Menyatakan bahwa Insinyur Fahmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan. Menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta rupiah. Sidang kasus korupsi hari ini di Pengadilan 12 IP1 berakhir dengan hasil terdakwa Insinyur Fahmi dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Insinyur Fahmi pun dimasukkan ke dalam penjara.